Elisa melirik ke sebelahnya dengan alis mengerucut. Aku curiga mungkin bukan tuan tua yang sebenarnya mengundangku untuk datang makan malam ke sini. Kelvin menoleh ke arah Elisa dan mendekatkan wajahnya ke telinga wanita itu. Memang bukan, tapi aku hanya butuh memancing Efren agar meminta ibunya datang. Dua orang tua itu akan mewujudkan apapun yang keluar dari mulut cicitnya. Elisa memberikan tatapan sinis pada pria licik di sebelahnya. Jika tahu ini semua hanya trikmu, maka aku tak akan datang, kata Elisa dengan suara yang lirih. Kelvin hanya menaikkan sudut bibirnya sambil kembali makan menu pembuka mereka. Ia baru saja diberitahu anak buahnya tadi bahwa Elisa tidak benar-benar berkencan makan malam dengan Elisa. Dia memiliki janji temu dengan Arka di sana. Wanita ini menggunakan Karissa untuk mengelabuiku, tapi pada akhirnya ia tetap gagal makan malam reuni dengan mantannya, batin Kelvin. Makan malam itu berlangsung 1 jam dengan menampilkan 4 menu yang dibuat secara langsung di depan mata mereka. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang keluarga. Kalian berdua tinggal saja di rumah ini mulai sekarang, kata tuan tua yang terdengar seperti perintah dan bukan penawaran. Saya tidak bisa, saya memiliki rumah dan kerabat lain yang tinggal bersamaku. Tapi jika tidak keberatan, bisakah aku datang untuk mengunjungi Efren atau membawanya tinggal denganku sesekali? Tawar Elisa. Punggungnya berkeringat dingin menatap pria yang tampak begitu dominan meski sebagian besar rambutnya memutih. Kerabatmu ada di sini sekarang, jadi kalian bertiga bisa tinggal di rumah ini. Lagi pula wanita itu adalah pengasuh Efren selama ini. Saat pria tua itu mengatakan hal tersebut, Diana telah membawa masuk Berta yang telah dijemput oleh sopir tuan tua. Wajah Berta menunjukkan dengan jelas bahwa ia sedikit kebingungan. Kelvin sementara itu menyeringai. Ia memiliki pemikiran bahwa jika Elisa tinggal di sini, maka tentu saja wanita ini akan tinggal satu kamar dengannya. Aku tidak percaya kakek begitu murah hati, batin Kelvin. Hanya saja angan-angan itu retak beberapa saat kemudian oleh ucapan neneknya. Jangan khawatir, kami memiliki banyak kamar tamu. Kamu akan tinggal di kamar itu, sementara Efren sekarang sudah memiliki kamarnya sendiri. Efren menyahut dengan suara renyah. Mami, nenek membuatkan kamar bertema galaksi untukku. Nanti aku akan mengajakmu berkeliling ke kamarku. Elisa tersenyum kaku menjawab pertanyaan anaknya, sementara Kelvin memutar bola matanya ke arah neneknya dengan wajah tidak senang. Kurasa tinggal di kamar bersama akan membuat Efren merasakan bahwa ia benar-benar memiliki keluarga yang lengkap sekarang. Lily menatap putranya dengan mengejek. Mari kita lihat berapa lama kamu akan bertahan. Kami sengaja membuat ia terus berada di dekatmu, tapi sayangnya itu akan menjadi siksaan untukmu karena tak bisa menyentuhnya, ejek Lily dalam hati. Sayang sekali kita adalah pasangan tua yang kuno. Di rumah ini dilarang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Kelvin bergumam lirih karena tak mau putranya mendengar perkataannya. Menurutmu bagaimana Efren bisa tercipta? Itu hal berbeda. Mulai sekarang kamu tak akan membiarkan kesalahan yang sama terulang. Efren menatap neneknya. Ia tak mendengar percakapan terakhir nenek dan ayahnya, tapi ia memiliki rasa penasaran. Nenek, bukankah orang tua biasanya tinggal di kamar yang sama? Seperti itulah yang aku lihat di film anak atau bahkan kartun. Kelvin menyeringai. Kerja bagus anakku. Lily mengusap lembut rambut cicinya. Belum bisa untuk saat ini karena orang tuamu belum menikah secara resmi. Efren lalu menatap pria tampan yang mirip dengannya. Dedi,
kenapa tidak menikahi Mami secara resmi? Wajah Kelvin langsung kaku mendengar hal itu. Baru saja ia memuji anaknya di dalam hati, namun kini anak ini justru membuat ia terpojok. Sementara itu kakek dan nenek Kelvin tampak mengulas senyum dengan apa yang dialami oleh Kelvin. "Dedi," desa Efren, "sayang, butuh banyak persiapan untuk menikah. Pesta besar membutuhkan banyak waktu dan perencanaan. Lalu buket bunga pengantin butuh ditanam sendiri dari bibit hingga berbunga. Apakah buket bunga pengantin tidak bisa dibeli?" tanya Efren polos pada kebohongan ayahnya. "Tidak, bunga pernikahan harus ditanam sendiri." Lili ingin memukul kepala Kelvin yang membodohi cicitnya, namun gerakan tangannya terhenti oleh jawaban Efren. "Rumah kakek buyut memiliki halaman yang luas. Aku akan menanamkan bunga untuk buket kalian mulai besok." Saat mereka sudah selesai bercengkrama, Diana memanggil Berta untuk dibawa ke kamar yang akan ia tinggali. "Tidak perlu menyiapkan kamar terpisah. Aku akan tidur dengan Berta," kata Elisa sambil berdiri. "Kami memiliki banyak kamar. Kalian bisa memiliki satu masing-masing," sahut Lili. "Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa tinggal dengan Berta. Sesekali Mami harus datang menemaniku tidur di kamar," saat Efren yang merasa cemburu. Biasanya ia akan tidur satu kamar dengan ibunya, namun kali ini nenek buyutnya mengatakan bahwa Efren sudah harus belajar tidur sendiri. "Tentu saja, Mami akan menemanimu jika kamu ingin tidur denganku." "Terima kasih, Mami." Efren mengulas senyum bahagia sambil memeluk kaki ibunya. "Mami, ini keren. Sekarang aku memiliki keluarga yang lengkap," ada riak di hati Elisa saat mendengar hal itu. Semula ia merasa bahwa tidak seharusnya tinggal di sini. Lalu ia memikirkan berbagai skema untuk bisa tinggal di luar, namun masih bisa bersama putranya. "Baiklah, aku akan mengalah untuk beberapa waktu," batin Elisa sambil menepuk kepala putranya yang masih memeluk kakinya. "Kembalilah ke kamarmu. Mami akan menaruh barang-barang di kamar lebih dulu." Setelah Efren melepaskan dirinya, Elisa menghampiri Berta dan Diana, namun Berta justru menggeleng untuk menolak usul Elisa tadi. "Aku akan tidur di kamar yang seharusnya diperuntukkan oleh pengasuh atau pembantu di sini," kata Berta menolak untuk tinggal sekamar dengan Elisa. Dia bisa jadi menjadi nyonya muda di keluarga ini dan tidak sopan baginya untuk tinggal dengannya. Meski Elisa selama ini memperlakukan ia sebagai keluarga selama bekerja dengannya, namun ia masih belum terbiasa dengan keluarga ayah Efren. "Berta, kenapa? Aku tak keberatan tinggal denganmu. Lagi pula nenek buyut Efren mengizinkannya." "Elisa, tolong jangan buat aku di posisi yang sulit. Aku baru di sini. Takutnya perlakukan istimewa untukku akan membuat pegawai lain yang sudah lama merasa iri." "Baiklah kalau begitu." Setelah Diana menunjukkan kamar Berta, ia membawa Elisa menuju ke lantai 2. Di sana hanya terdapat 3 kamar besar. Di bagian kanan adalah kamar utama Kelvin, tengah menjadi milik Efren yang telah direnovasi, sementara kiri milik Elisa. Kakek dan nenek Kelvin tinggal di lantai bawah karena faktor usia membuat mereka merasa nyaman di kamar utama yang ada di lantai 1. "Kenapa aku tidak tinggal di kamar tamu saja?" tanya Elisa yang baru saja melihat kamarnya. Ruangan ini didesain dengan indah dan memiliki perabotan mahal di setiap komponennya. Nyonya tua secara khusus memintamu untuk tinggal di sini. Itu akan memudahkan Anda untuk mengamati putramu sewaktu-waktu." Elisa tersenyum kaku sambil menggaruk kepalanya. Ia lalu mendorong masuk koper berisi bajunya yang telah dikemas oleh Berta. Hanya saja saat ia membuka lemari baju, ia dikejutkan dengan jajaran baju wanita edisi terbaru dari brand ternama yang telah memenuhi lemari.
Nyonya tua sudah menyiapkan semua ini untuk Anda, terang Diana ketika melihat wajah terkejut Elisa sebelum pergi. Saat Elisa masuk ke kamar mandi, dia juga melihat deretan perawatan wajah dari brand terkenal di Korea telah berjajar di sana. Setelah membersihkan diri dan memakai piyama, Elisa memakai perawatan wajah untuk malam hari sebelum menepuk bantal dan tidur. Pagi hari Elisa mendengar keributan di taman. Ia berjalan ke balkon untuk melihat apa yang terjadi. Pemandangan berikutnya membuat Elisa tertegun. Putra kecilnya sudah bangun dan ia sekarang membuat banyak tukang kebun menggali tanah untuk menanam bunga. Kegiatan itu diawasi juga oleh pasangan tua yang tak hentinya mengulas senyum ketika melihat kesibukan Efren ikut menanam bunga. "Mami!" teriak Efren ketika melihat ibunya ada di balkon lantai 2. Elisa tersenyum canggung. Ia bahkan membalas lambaian tangan Efren dengan gerakan tangan yang kaku. "Kenapa kamu merepotkan banyak orang?" "Tidak, itu sama sekali tidak merepotkan kami, Nyonya," saut 5 tukang kebun yang sibuk membantu Efren. Nyonya tua segera menyahut, "Jangan khawatirkan Efren, kamu akan menjaganya. Segeralah turun dan sarapan sebelum bekerja." Elisa tersenyum sambil mengangguk sebagai jawaban sebelum berbalik masuk ke kamarnya. Namun ketika ia berbalik, dia melihat Kelvin yang kini juga telah berdiri di balok sebelahnya. "Jika bunga-bunga itu mekar, kamu yang harus mengurus jika Efren mulai membuat keributan," kata Elisa sambil melangkah masuk. Sementara itu Kelvin menatap ke taman sambil menarik nafas dalam. Ia mulai memikirkan berbagai skema apa yang harus ia lakukan nanti jika bunga mulai mekar. Setelah sarapan bersama, Elisa dan Kelvin naik mobil bersama menuju ke perusahaan. Sopir kali ini menurunkan mereka di depan lobi, tidak lagi di tempat parkir VIP. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak keluar?" tanya Kelvin saat melihat Elisa masih duduk dengan gelisah sambil nanar mengamati sekitar. "Turunlah lebih dulu. Terlalu beresiko turun bersama. Orang akan mulai bergosip." "Aku tidak peduli dengan gosip." Elisa memutar bola matanya. "Tentu saja, karena kamu tak akan terpengaruh, tapi aku akan mendapatkan kebencian dari 90% karyawan perempuan di kantor ini, belum lagi dari pria penyuka sesama jenis yang pasti ikut mengidolakanmu." "Imajinasimu sangat liar," kata Kelvin sambil melangkah keluar. Saat ini ia segera disambut oleh Zach yang telah menunggunya. Ia mengawal Kelvin hingga menuju ke lift khusus. "Bos, ada yang ingin aku sampaikan." "Katakan." "Aku menemukan fakta bahwa ada perubahan pemilik saham di perusahaan Arka. 30% saham milik Nona Elisa telah dibeli oleh Arka dengan harga $100 juta. Zah memang telah diperintahkan oleh Kelvin untuk menyelidiki tentang Arka karena ia selalu merasa bahwa pria ini memiliki motif lain dengan mendekati Elisa kembali. Sementara ia telah memiliki Nora yang berasal dari keluarga kaya. Ia sengaja mencari tahu kekurangan Arka untuk berjaga-jaga jika Elisa ingin kembali dengan pria itu. Sementara itu wajah Kelvin menjadi gelap mendengar tentang transaksi itu. "Wow, hebat. Aku tak percaya wanita itu begitu dermawan menjual sahamnya 10 kali lipat lebih murah. Apakah ia melakukannya karena ingin kembali dengan pria itu?" kata Kelvin sambil menggertakkan giginya. Lift yang baru saja akan tertutup segera terbuka kembali. Setelah Kelvin menekan tombol buka, ia keluar dengan wajah yang menakutkan. Sementara itu Elisa baru saja masuk ke dalam lobi setelah keluar dari mobil Kelvin. "Apa yang salah dengan pria ini? Siapa yang membuatnya marah?" gumam Elisa saat melihat Kelvin berjalan ke arahnya dengan wajah seperti algojo. Bahkan wanita itu dengan bodohnya menoleh ke belakang
karena mencari orang yang akan dimarahi oleh Kelvin. Saat Kelvin sampai di depannya dan menarik pergelangan tangannya dengan erat, barulah Elisa sadar bahwa wajah marah Kelvin barusan ditujukan padanya. "Apa yang kamu lakukan? Ada banyak karyawan yang melihat kita," kata Elisa dengan gigi yang terkatup. Ia tadi telah berusaha keluar dengan hati-hati saat perhatian semua karyawan tertuju pada kehadiran Kelvin dan menundukkan kepala untuk menyapa bos mereka. Tapi dengan apa yang dilakukan oleh Kelvin sekarang, seolah semua usahanya tadi telah sia-sia. Elisa mencoba bertahan ketika Kelvin menariknya, namun ia kalah kuat. Pria itu justru memanggul Elisa dan meletakkan tubuhnya di atas pundak kanannya, seolah ia menggendong karung beras lalu membawanya ke dalam lift pribadi. Saat keduanya telah masuk ke dalam lift, semua karyawan yang melihat kejadian tadi segera bergosip satu sama lain. "Kita tidak salah lihat kan? Kenapa bos kita yang selama ini acuh justru menggendong wanita itu di depan umum? Sejak awal aku sudah tahu kecantikannya adalah racun," saut wanita lain dengan wajah yang sinis. Entah trik apa yang telah ia lakukan sampai membuat bos kita tertarik padanya. Sementara itu di ruang presdir, Kelvin menjatuhkan Elisa di atas sofa dengan keras. "Apa kamu gila? Kenapa kamu tiba-tiba memanggulku seperti karung goni di depan banyak orang?" maki Elisa sambil berusaha duduk. Namun Kelvin sudah menekannya kembali ke sofa. "Aku tidak tahu kamu cukup dermawan dengan mantan suamimu. Apakah kamu berniat meninggalkan Efren dan membangun kembali cinta lama kalian? Apakah kamu adalah ibu kejam yang rela meninggalkan anakmu untuk pria yang kamu cintai?" Kelvin menekan pundak Elisa hingga wanita itu merasa kesakitan. "Omong kosong, apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Aku tidak akan meninggalkan Efren, dan siapa juga yang akan rujuk kembali dengan Arka? Apakah kamu salah minum obat?" pekik Elisa kesal. "Jangan mengelak, semalam kamu makan malam dengannya bukan? Lalu kamu menjual sahammu dengan harga murah pada pria itu. Apakah itu maharmu padanya?" Elisa melebarkan matanya menatap pria yang wajah gelapnya hanya berada 1 inci di depan matanya. "Dari mana kamu bisa mengarang hal sekonyol itu hanya untuk memfitnahku memiliki hubungan dengan pria lain? Ini salah satu trikmu agar aku bisa kehilangan hak asuh Efren, bukan?" cecar Elisa jengkel. Ia kini bahkan berani membalas tatapan tajam Kelvin dengan kembali memelototi pria itu. Kelvin kesal wanita ini berani melawan dirinya. Jadi ia memiliki keinginan untuk memberikan pelajaran pada bibir wanita ini. Telapak tangan Kelvin kini meraih belakang kepala Elisa dan menyusupkan jemarinya ke rambut wanita ini. Setelah itu Elisa terkejut dengan perubahan peristiwa yang mendadak. Pria ini baru saja menunjukkan kemarahannya, namun kenapa ia kini justru dengan keras seolah tengah menghisap seluruh tenaga dari dalam dirinya. Elisa meronta, namun Kelvin justru memperdalam. Tak punya pilihan lain, Elisa akhirnya. Rasa sakit dan bau besi dari darah membuat Kelvin menghentikan sambil menyeka darah di sudut bibirnya. "Wow, hebat. Untuk siapa kamu menolak? Kamu menjaganya hanya untuk Arka. Cukup, kamu berlebihan." Elisa lalu mengeluarkan salinan surat yang ia terima dari Arka kemarin yang masih ada di dalam tasnya. "Lihat baik-baik. Aku kemarin datang untuk mendapatkan dividen saham." Kelvin meraih salinan yang baru saja dikeluarkan Elisa dari tasnya. Ia membaca dengan sekilas dan tahu bahwa itu adalah hasil dari pembagian saham. Kelvin tertawa dengan kencang. Elisa menyatukan alisnya. "Apa yang kamu tertawakan, Elisa? Kamu ditipu dan telah kehilangan banyak." Kelvin meraih dokumen
di mejanya dan memberikan hasil informasi yang baru saja Zah berikan tadi. Saat Elisa melihat bahwa saham miliknya ternyata telah berganti menjadi milik Arka, wajahnya menjadi pucat. Ia membeku untuk beberapa saat.